Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar, banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan, banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti, banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan, banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Bagaimana agar kita bisa tetap ikhlas? Kita harus paham ya ilmunya. Ya. Salah satu ilmu untuk belajar ikhlas yaitu dengan terapi spirit napas ini. Kita lihat diri kita sekarang berada banyak di wilayah menerima, menahan, melepaskan, atau menyerahkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang on time ya, bisa hadir tepat waktu. Ini sebuah tanda-tanda kebaikan buat Bapak Ibu sekalian. Adapun yang telat mungkin masih zikir sholat asarnya ya, agak lama, mudah-mudahan bisa menyusul. Nah baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sudah sampai gambar ini tadi. Dalam ruang dada kita ada empat kamar, 4 ruang ya. 4 ruang. Dalam dada kita ada 4 ruang. Yang paling atas ini disebut sebagai ruang tegang. Ya, ruang tegang. Agak dalam dikit, ruang senang. Anda jatuh cinta itu kan antara lapang dan tegang, senang. Ya. Lebih dalam lagi, lapang. Lebih dalam lagi, tenang. Ya. Nah, ini ya. Ini ruangnya harus diisi semua nih. Kalau nggak diisi secara benar akan diisi dengan yang lain. Ruang tegang ini gambaran dari penderitaan. Yaitu tadi apa penderitaan itu? Kekhawatiran dan kesedihan. Kekhawatiran tentang masa depan, ya, kesedihan tentang masa lalu. Wah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau ruang senang, ini adalah kenikmatan di saat kita mendapatkan sesuatu, itu senang. Ruang lapang, kenikmatan di saat berbagi. Sedangkan ruang tenang, ini kenikmatan di saat mengabdi. Oke, Bapak Ibu ya. Kebayang ya, ada 4 ruang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nggak kita isi dengan benar, ruang-ruang ini akan diisi dengan ruang-ruang ini akan diisi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita kan harusnya mendapatkan kenikmatan dari unsur kesehatan, keselamatan, pengaruh, kesetiaan, pengikut, jaringan, jodoh, kecukupan, kekayaan, kecantikan, ketampanan. Ini kenikmatan-kenikmatan yang memang secara naluri manusiawi, kemarin kita belajar tentang hawa dan syahwat, itu memang ya manusia banget, pengen, siapa sih nggak pengen selamat, nikmat, pengen cukup, pengen kaya, pengen punya pengaruh, pengen cantik, pengen tampan, siapa sih, semua pengen gitu ya, semua pengen. Nah Bapak Ibu sekalian, keinginan ini wajar keinginan ini Bapak Ibu, cuman keinginan ini tidak bisa keluar hadir dalam kehidupan kita. Bahasanya adalah keluar hadir. Keluar itu karena masih terpendam di dalam kita. Sebenarnya kita semua punya kecantikan, cuman kecantikannya masih di dalam, nggak sampai keluar. Kita semua punya ketampanan, punya pengaruh, punya kekayaan, cuman nggak sampai keluar. Sehingga apa? Sehingga nggak kelihatan. Ya. Ada orang juga dulu pernah bilang Kang Zeni kaya, cuman kayaknya belum kelihatan kayaknya. Begitu ya. Oh iya. Bagaimana biar kelihatan? Kita buang kotoran-kotoran di ruang penderitaan. Apa itu? Dosa-dosa besar. Ingin dipuji, kecewa, jengkel, prasangka negatif, trauma, minder, mengeluh, menyalahkan, khawatir, ragu, sedih, depresi, syahwat seks haram, sombong, takut kehilangan, materialistik, cinta dunia, kesenangan yang berlebihan, ya, iri, dengki, cemburu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua menutupi ini nih. Di ruang tegang ini, ya, kalau diisi dengan berlebihan, maka akan menutupi ruang senang. Kesenangan nggak muncul ketika banyak ketegangan di sini. Senang aja nggak muncul, apalagi kelapangan, apalagi ketenangan nggak akan muncul dalam jiwa kita. Bagaimana biar muncul? Itu tadi polanya. Terus latihan menerima, menahan, melepaskan. Dengan kita terus menerima, menahan, melepaskan, dan kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah akan terhapus semua penghambat keberuntungan hidup di jiwa-jiwa kita ini. Akan terhapus Bapak Ibu sekalian ya.
syahwat seks haram, sombong, takut kehilangan, materialistik, cinta dunia, ini akan terhapus. Kalau apa? Kalau kita mau menerima, menahan, melepaskan, dan tentu saja menyerahkan. Kalau kita rutin menerima, menahan, melepaskan, menyerahkan, rutin kita lakukan itu, rutin kita lakukan. Oke, saya terima kenyataan ini. Saya bekerja, saya maafkan, saya serahkan sama Allah. Saya terima kenyataan ini, saya bekerja, saya maafkan, saya serahkan kepada Allah. Terus begitu, nanti lama-kelamaan akan kita menerima yang baik-baik. Ketika kita bersedia menerima hal yang tidak kita sukai, kita akan mendapatkan hal-hal yang kita sukai dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya ingin menerima yang kita sukai, kita akan justru kebanjiran hal-hal yang tidak kita sukai. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berlapang hatilah. Luaskan dadamu, luaskan jiwamu, kuatkan, bersihkan, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan kenikmatan sejati dalam hidup ini. Kita hapus dosa-dosa besar, istighfar, sholat taubat, perasaan ingin dipuji, takut dicaci, kecewa, jengkel, prasangka negatif, ya, iri, dengki, cemburu, kesenangan yang berlebihan, materialistik, cinta dunia, sombong, takut kehilangan, syahwat seks haram, ya, trauma, minder, mengeluh, menyalahkan, khawatir, ragu, sedih, depresi. Hapuslah semua penghambat tentang hidup kita. Hapus. Kita hapus, kita bersihkan Bapak Ibu sekalian. Maka insya Allah kesehatan dan keselamatan akan muncul. Pengaruh jaringan dan jodoh kita akan muncul, akan kelihatan. Kecantikan, inner beauty, ketampanan akan keluar. Ya, kecukupan, kekayaan akan keluar. Nah, harusnya ini semua tentang duniawi ini di luar, jangan dimasukkan di dalam dada kita. Jangan melekat di sini, dia di luar aja. Sifatnya cuma nempel aja di seluruh sini, tapi tidak melekat. Jadi kalau lepas ya sudah, suatu saat kita sakit ya sudah. Suatu saat kita dapat musibah ya sudah. Suatu saat uang kita kurang ya sudah. Suatu saat kita dikhianati ya sudah. Suatu saat kita kena musibah, kena hinaan dan lain sebagainya tentang wajah kita, tubuh kita ya sudah. Ketika kita bisa melampangkan hati ini, nyaman. Nah, bagaimana biar bisa terus begini? Di ruang ini sebagai pondasi harus diisi. Harus diisi. Ya. Menerima diisi di sini. Ruang senang diisi dengan menerima. Ini diisi dengan menahan. Ini diisi melepaskan. Lalu diliputi dengan menyerahkan kepada Allah. Ini yang membuat hidup kita nyaman. Ketika kita tahu menahan, kita harus menahan hidup ini. Memang menahan itu nggak bagus lama-lama, tapi ada hal yang bagus ditahan lama-lama, selamanya abadi. Apa itu? Keimanan. Apa? Keikhlasan. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau kita tidak punya ketegangan juga jelek, harus punya ketegangan. Apa? Tegang dengan apa? Tegang dengan azab Allah. Tegang dengan apa? Dengan neraka Allah. Tegang ketika bermaksiat. Ya, harus diisi. Ya. Kalau nggak kita isi, akan diisi dengan tadi yang banyak tadi, dosa-dosa, takut dicaci, ingin dipuji dan sebagainya. Nah, ruang senang kita isi dengan penerimaan. Ya. Ruang lapang kita isi dengan melepaskan. Ruang tenang kita isi dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.